Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Udah bawaan emang. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 4 kali lagi. Karena kita berada di lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan Yayasan Al-Hikmah, Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah, dan juga para ustadzah, dan juga para orang tua wali murid dari sekolah SDIT Al-Hikmah ataupun yang lain. Mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, yang kita tutup dengan rapi, orang tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dan rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan meninggikan derajat kita yang mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca Al-Qur'an, mereka mentadabburi Al-Qur'an, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka, para malaikat bersama mereka, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumati ila nur. Ikan sepat, ikan gabus. Enggak ada yang jawab, biarin. Ikan sepat, ikan gabus. Itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu ini lanjut jangan nih. Ini bapak-bapaknya cuma dua, pada kemana emang? Ini ibunya semua, bapaknya pada kemana nih? Ada kerjaan nih, nyari apaan sih Bu? Kata Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa. Udah makan belum Bu? Ibu-ibu udah makan belum? Belum? Udah apa belum? Saya tanya nih. Belum? Kenapa belum? Belum sempat. Nggak ada makanan apa gimana nih? Pada diet nih. Diet tapi nggak ada makanan, beda tipis. Serius nih Bu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa. Ibu jangan kalah sama anak sekolah Bu, ya. Anak-anak TK udah pada bisa. Ini yang baca doa ini insya Allah rezekinya banyak barokah. Jadi ingat restorannya barokah ini samping. Insya Allah rezekinya barokah. Dijauhkan dari yang haram. Semua utangnya lunas. Ketahuan yang aminnya kencang, utangnya banyak. Emang ibu-ibu punya utang Bu? Punya utang nggak? Nggak usah jawab, nggak usah. Kelihatan ini, muka-muka banyak utang, ya. Ikutin doanya Bu. Allahumma paksain bayar utang. Utang tuh jangan dipikirin Bu, dipikirin, ya. Biarin lakinya bayar, biarin, ya. Ini doa dari Nabi Bu. Biasa yang mempromosikan doa ini Ustadz Adi Hidayat. Kenal nggak Bu? Ustadz Adi Hidayat teman kuliah saya, teman sekolah kuliah gitu, satu kelas. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu sama-sama diuji Quran bareng sama dia. Dia di samping kanan saya di samping ini. Ada Ustadz nih di depan. Mudah-mudahan barokah. Nah ini beliau bacakan dari Nabi. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ulang dong. Ustazah semua nih, alhamdulillah. Pokoknya amin aja udah. Ibu ya, saya bantu dah Bu, amin ya. Emang itu doa kecil tuh ya, pendek, ribet ya. Itu perjuangan itu ngapalin juga, ya. Ya pokoknya amin aja dah. Mudah-mudahan rezeki kita banyak barokah. Saya tanya nih, ibu-ibu punya masalah nggak Bu? Jangan jawab. Ini kelihatan banyak utang, banyak masalah. Masalah itu nggak usah dipikirin Bu, tapi menyelesaikan masalah tanpa masalah tuh ada sebelah kiri tuh. Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Biasanya ibu-ibu tuh masalahnya cuma ini. Ya apa namanya Bu? Jari. Duit bukan segalanya Bu. Apa Bu? Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya
duit seperti orang. Gak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja ditendang cari. Masya Allah. Bu, doain bu suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Bercanda bu, nanti saya nggak diundang lagi pakai MC ya. Kalau anak sekarang bilang bercanda ya. Jadi anak saya juga kalau bicara tuh dibercanda nih ya. Biarin bapaknya yang serius ya. Bercanda bu, bercanda ya. Jadi mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah. Kata Nabi yang kedua, orang yang sering silaturahim insya Allah umurnya panjang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Kata Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70. Ada di sini yang usia 60. Ada di sini yang usia 70. Gak usah angkat tangan, gak usah tunjuk-tunjuk kan udah kelihatan. Napasnya Senin Kemis. Saya yakin gak ada. Kenapa? Gak mungkin dia sampai lantai 4. Canda ya. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, kepala sekolah. Doain panjang umur kepala sekolah. Ya doain dia jadi gubernur ya. Sekarang Jakarta sudah tidak aman. Suka gak suka harus ridho ya bu ya. Udah terserah dia dah ya bu ya. Urusan dia mau Allah dah ya. Jadi namanya umur gak ada yang bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan ya. Atau kebalikannya saya belakangan, ibu-ibu. Tapi yang muda jangan kepedean bu. Bisa jadi saya duluan takziah ke rumah ibu-ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah, umurnya panjang. Ibu kalau lagi kesal sama suaminya belum wafat jangan dikubur. Bu, jangan dikubur ya bu ya. Baik, kenalkan bu, nama saya Said Kutub bu. Bagi yang belum kenal, di sini banyak saudara saya, ada kakak saya, ada ponakan saya, banyak banget ya. Yang belum kenal nih bu ya, nama saya Said Kutub, nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, Instagram. Udah di follow belum bu? Follow dulu sebelum itu. Kalau belum follow saya akan lanjutin nih. Ya, jangan lupa follow bu. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya dah. Ya bu ya, mudah-mudahan berkah semua. Baik, ibu-ibu kenal nggak siapa orang yang paling banyak followernya di dunia? Siapa di dunia? Siapa di dunia? Paling banyak followernya. Ibu main Instagram kan? Main medsos kan? Main apa ibu? Medsos, YouTube, gitu, Facebook. Siapa yang paling banyak di dunia sekarang? Ini kudet nih makanya. Kalah anak-anaknya nih. Memang kalau dalam acara beginian tuh ada 3 macam orang. Satu, mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua, mendengar, kannya hilang, masuk kanan, keluar kanan. Mantul, mantap betul. Padahal kayak di sini pikiran melayang, mikirin sayuran. Bener gak bu? Mana pikir kemana-mana nih. Yang ketiga, terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama bangun-bangun Ustadz cepet banget selamatnya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Bangun-bangun adem-adem masuk sur. Bener ya bu? Ya jadi begitu. Jadi siapa? Ini saya nanya ke ibu-ibu wali murid, nggak dijawab bukan berarti nggak tahu. Saya yakin di sini semua tahu. Karena khawatir riak saja makanya nggak mau jawab. Benar nggak bu? Ibu itu terlalu tawadu, tahu tawadu bu? Tahu warna? Kayak orang Cina yang ditakutkan cuman duit palsu, ya. Jadi siapa paling banyak followernya di dunia itu Cristiano Ronaldo bu.
umurnya sama dengan saya, 39 tahun. Saya harus ngaku umur sekarang, kata anak saya tua banget. Iya, saya 17 dulu. Kalau sekarang bercandanya gitu, buat ibu aja dah. Ini kayaknya rata-rata 17 nih. Saya terusin ibu ya. Ibu rata-rata 17 nih, masih ada mama bu. Ada yang 17 kabur, ya kan? Enggak, bukan ada lagi. Ibu kayak usianya rata-rata 17. Sisanya. Jadi sisanya 17 tahun lagi. Bercanda. Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Jadi yang paling banyak Cristiano Ronaldo. Kalau Ustaz tadi dia sudah masuk 40 tahun. Dia 84, saya 85. Jadi Ronaldo sama 39 tahun Bu. Dia paling banyak followernya di dunia Bu. Ada berapa kira-kira? Berapa Bu? Dikumpulin beda tipis dengan ibu ya. Kalau dia di Instagramnya itu 600 jutaan Bu. Ibu 600 itu juga ibu yang follow ya. Sedih banget ya. Jadi dia kalau dikumpulin semua YouTube-nya dan sebagainya itu 1 miliar. Penduduk dunia ada berapa? Udah ikut aja biar cepet ya. 8 miliar. Ada berapa? 8 miliar. Dia 1 miliar, dia fans Ronaldo. Banyak gak Bu? Gak ada yang gak kenal anak sekarang. Kalau anak sekarang udah tahu. Tadi saya sebelum kesini sama anak-anak sekolah diajak selebrasi Ronaldo Bu. Ya. Itu anak kecil lebih kenal Ronaldo ketimbang Presiden Portugal. Benar gak Bu? Gak ada yang kenal Presiden Portugal. Paham kan? Semua kenal. Tapi ada orang yang lebih hebat daripada Ronaldo. Ada gak Bu kira-kira followernya Bu? Ada gak kira-kira? Ada gak? Lebih dari 1 miliar ada gak? Messi bisa apa Messi? Ya, laki-laki paham nih. Messi bisa apa nih? Bambang Pamungkas lagi ya. Ya udah ya. Jadi dia 1 miliar. Ada orang yang bisa mengalahkan Ronaldo. Bahkan dia gak ada gambarnya, gak ada fotonya, gak ada videonya, gak ada medsosnya Bu. Tapi dia bisa mengalahkan Ronaldo, bahkan berlipat-lipat daripada Ronaldo. Siapa dia Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar gak Bu? Ibu pada bisa, ini biasa ikut hadroh enggak? Nanti saya ajakin hadroh, ibu pada bisa enggak? Pokoknya hawa-hawanya lip-sync aja ya. Coba bisa nggak? Allahumma sholli. Itu udah salah. Udah. Bikin malu kan? Ntar ribut, daripada ribut. Ntar ya kita lagu. Jangan saya doang yang nyanyi. Nanti ibu pada tidur lagi. Terusin jangan. Ibu biasa tepok-tepok kan? Tepok-tepok ini bisa nggak? Saya ngetes dulu dah. Ini mana IQ yang di atas rata-rata, mana IQ di bawah garis kemiskinan. Mau coba nggak Bu? Enggak mau. Nggak usah panik nggak? Nih, ikutin saya Bu. 1, 2, 3. Nah, tahan. Masuk dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang saya tanya ibu nih. Jangan dilepas Bu. Jangan dilepas. Ya, jangan kasih kendor ya. Siapa yang jempolnya yang di atas itu sebelah kiri? Jempolnya kiri yang di atas. Ngerti nggak? Nah, coba angkat tangan Bu. Ya, saya mau kasih tahu ciri-cirinya Bu. Udah paham belum nih? Nah, siapa yang jempolnya di atas, tangannya sebelah kiri? Angkat tangan Bu. Ini saya mau kasih tahu ciri-ciri orang ini adalah orang-orang yang cerdas. Siapa yang jempolnya di atas sebelah kanan, angkat tangan, jangan dipindahin. Jangan tiba-tiba nggak ada jempolnya. Isinya kaki semua, jangan. Siapa Bu? Angkat tangan Bu. Angkat tangan. Ini saya mau kasih tahu ciri-cirinya Bu. Ciri-ciri orang ini adalah jauh lebih cerdas. Wah ini mungkin ya. Karena Bu, jadi semua yang hadir adalah cerdas. Mau coba nggak? Coba angkat tangan. Ikuti alam bawah sadarnya Bu. 1, 2, 3. Kayak gini Bu. Ikutin saya Bu. 1, lebih cepat Bu. Jangan ketawa, konsentrasi. 2, 3, 4, lebih cepat Bu. Pegang dagu. Sejak kapan dagu di sini? Ini sejak Pilpres kalah ya. Ini namanya mantan pelatih Real Madrid. Kenal nggak Bu? Siapa nih namanya? Zidane. Aduh. Ini masih fokus gak nih Bu? Masih mau diterusin nggak? Belum, baru prolog nih. Baik. Sekarang saya ngetes ke
fokusan. Ibu bisa nggak fokus? Tepok fokus. Kus. Fokus. Bisa Bu? Ya. Kalau saya bilang are you ready, jawabnya Asia. Are you ready? Tepok fokus. Tadi kemarin saya ditanya sama panitia, mau pakai PowerPoint nggak? Saya bilang nggak usah. Setuju nggak Bu? Akhirnya ya udah buat sih, ya udah buat pakai PowerPoint. Tadi saya kasih PowerPointnya ke kepala sekolah, mau dipasangin LCD nggak? Dia konfirmasi ke komite kagak usah, supaya bener nggak Bu? Ya udah, tepok fokus. Nah, materinya tadi dikasih sama kepala sekolah ya. Pokoknya kita isinya bercanda aja nih ya. Yang kedua, kalau dalam belajar itu harus diam mencintainya, bukan ya. Diam ngutang, bukan ya. Diam maksudnya tidak mengganggu yang lain. Jangan mengganggu yang lain. Tapi juga bukan tidur ya. Tepok diam. Ibu tahu selebrasi Ronaldo nggak? Nah, ada yang tahu nggak gini? Wah, pintar. Itu dong anak gaul. Terakhirnya begitu ya. Siap. Tepok diam. Diam dong. Jangan berisik. Nah, ya. Siap. Tepok fokus. Tepok diam. Oke, mantap. Tepuk tangan semuanya Bu. Yang ketiga, dalam belajar biasanya menghafal Quran, menghafal hadis harus dihafalin. Ada 4 orang model hafalan. Ada hafalnya cepat, hilangnya susah. Siapa dia Bu? Hafalnya cepat, hilangnya susah. Siapa dia Bu? Ya di depan Anda lah. Itu Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Yang kedua, ada orang yang cepat ngapal, cepat hilang. Ada yang ketiga, lambat hafal, lambat Yang keempat, kita banget. Lambat ngapal, cepat. Kenapa hafalannya nggak ada yang lupa? Iya, nggak ada yang saya hafal. Semuanya hilang. Baik, ini mau coba nggak nih? Siapa yang hafalannya kuat? Banyak ustazah di sini. Siap nggak Bu? 7 prinsip muslimah. Apa namanya? Siap, fokus. Jangan dicatat tuh. Kan kita lagi latihan hafalan. Sampai rumah juga buat terigu tuh ya. Siap Bu? 1, 2, 3. Ikutin saya Bu. 7 prinsip muslimah. Jujur. Tanggung jawab. Visioner. Ikutin. Disiplin. Kerjasama. Adil. Peduli. Takbir. Siapa yang hafal? Maju depan, dapat hadiah umroh ketemu di Mekah. Siapa Bu yang hafal Bu? Ada nggak Bu? Ada hadiah kan dari yayasan? Kalau enggak, hadiahnya buat saya. Ada yang hafal nggak? Ternyata ibu-ibu pada hafal. Percaya nggak? Ayo coba. 7 prinsip muslimah. Saya diem nih. Semuanya. Nggak nyangka ya ibu-ibu pintar ya. Hebat. Udah jangan diterusin, nanti nggak hafal. Udah begitu aja Bu ya. Jadi ibu tahu angklung nggak Bu? Angklung yang diajarin di Bandung tuh, yang mendunia. Kan sebenarnya kita pada bego tuh, ya kan? Tapi kita tiba-tiba jago, dilatih Bu, dilatih. Pernah ada yang ikut nggak? Angklung tuh dilatih tuh, yang rame-rame ribuan orang. Nanti nada 2, nada 3, suaranya bagus jadi nyanyian. Pernah lihat nggak? Nah
itu diajarin Bu. Saya kayak tadi kan tiba-tiba ibu pintar kan ya. Ini luar biasa ya. Jadi binatang aja diajarin pintar, apalagi manusia. Ibu ya. Yang keempat itu diamalkan. Apa yang keempat Bu? Nah, udah siap belum belajar deh? Baik, insya Allah kita sampai maghrib di sini Bu. Ibu siap nggak? Are you ready? Ya silakan yang siap, saya bentar lagi pamit. Udah jangan lama-lama, ntar masakan hangus lagi di rumah. Ya baik Bu. Sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awwal. Nanti materinya ada di Capsek ya. Saya udah share PowerPoint-nya ya. Tapi yang menyatat juga boleh biar kelihatan pinter ya. Kalau sahabat itu dalam belajar ada dua. Yang pertama dia hafalannya kuat, namanya shadar di dalam dadanya, memorinya hafalannya kuat. Yang kedua kitaban, dia nyatet. Ini kita hafalan kagak, nyatet kagak, ya kan? Yang ada cuma hilang kan gitu ya. Jadi pentingnya kita mencatat, juga kita hafalkan. Jadi kita berada di bulan Rabiul Awwal, bulan penuh berkah. Di mana bulan ini adalah bulan penuh keberkahan, tepat lahirnya, hijrahnya, wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Nabi sudah diketahui, Bu, saya nanya boleh ya? Kedatangan Nabi sudah diketahui itu dari zaman kapan, Bu? Lagi-lagi kan khawatir dia kan? Nabi itu sudah diketahui di zaman kapan, Bu? Di zaman kapan? Ibu kenal Nabi dah? Saya nanya, ibu kenal Nabi gak? Pernah lihat? Enggak, jadi gak kenal kita nih ya. Singkat aja Bu ya, biar cepet nih abangnya mau pulang ya. Kelas mau tutup. Jadi yang pertama adalah Nabi sudah diketahui dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah melihat di arsy Allah Subhanahu wa taala nama Nabi Muhammad. Hebat gak Bu? Hebat. Yang kedua, Nabi hadir ke dunia itu salah satunya adalah berkat doa Nabi siapa? Titik. Ayo jawab Bu. Nabi benar. Kata saya kaya miskinnya. Ya. Oke, doanya gimana? Ini nebaknya beruntung lagi ya. Nah, doanya gimana Bu? Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Ayat kalau nggak benar salah, kalau nggak salah benar. Cek aja sendiri ya. Jadi ayat 129 surat Al-Baqarah. Doanya mirip-mirip juga dalam surat Al-Jumu'ah ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah mengutus nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nabi itu membacakan ayat Allah, menjelaskan ayat Allah. Kemudian juga yang kedua menjelaskan, menerangkan, mengajarkan hadis, dan juga mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan meninggalkan maksiat. Paham Bu? Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diketahui di zaman apa Bu? Sebelum kelahirannya dia. Tadi Nabi Adam, doanya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Zamannya Nabi Isa alaihissalam itu surat As-Saff ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Betapa bahagianya Nabi Isa alaihissalam akan kedatangan baginda Nabi. Itu ratusan tahun sebelumnya. Ada menyebutkan 600 tahun sebelum. Kalau dari Nabi Adam ribuan tahun sebelumnya sudah diketahui, sudah membahagiakan. Ibu pernah nggak? Ibu kenapa bahagia? Masya Allah, anak saya nih anak soleh. Anaknya usia berapa? Belum lahir. Udah bahagia. Berarti kita bermasalah kan ya? Nah, ini Nabi Muhammad belum lahir, bahkan ratusan ribuan tahun sebelumnya sudah dapat dirasakan kebahagiaan. Jadi katanya Nabi itu beda dengan kita. Lahirnya ibu-ibu nih, kalau lahir anaknya kita tahu kan dari mana dia asal.
Tapi kalau Nabi ada yang menyebutkan dia lahirnya keluar dari perutnya bu, ibunya. Ada juga yang bilang dari pinggangnya. Beda sama kita semua nih, beda. Jangan disamain. Saking dia mulianya. Kemudian juga dengan penuh cahaya, ya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa disebut Ahmad? Kenapa disebut Ahmad? Karena dia adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad itu berapa huruf, ibu-ibu? Muhammad 6, Muhammad 7, Ronaldo dong. Makin saya tanya makin nambah. Kenapa gak kurang? Satu atau dua, pilih aku atau dia, kan gitu. Di Muhammad kalau pakai tasydid dia ada 5, ya. Kalau nggak pakai tasydid dia ada 4 dulu dah. Ya, ini nggak pakai tasydid. Mim, ha, mim, dal, ya. Itu dia tersebar di 4 surat dan 4 ayat yang berbeda. Ada di dalam surat Ali Imran. Ada di dalam surat Ali Imran. Kisahnya gimana bu? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu kisahnya gimana bu? Pasrah aja dah biar cepat bu ya. Jadi dulu saking sayangnya Umar bin Khattab gak percaya bahwa Nabi wafat. Siapa yang bilang Nabi wafat dipotong lidahnya. Galak ke Umar. Kalau Umar itu ditakuti oleh setan. Kalau udah marah nih, setan kalau ketemu Umar cari jalan alternatif lain. Setan ketemu dengan ibu, kata setan ini teman. Ya. Itu Umar bin Khattab luar biasa. Dia hijrah sendirian berani, gak ada yang berani lawan dia. Siapa yang mau jadi janda, halangi suaminya saya dalam hijrah. Anaknya, bapaknya jadi yatim, silakan halangi saya, gak ada berani. Makanya saat Nabi wafat, ini ruh Nabi diangkat. Ntar juga balik lagi. Siapa yang bilang Nabi itu mati berurusan dengan Umar, dipotong lidahnya? Umar sangat marah. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq bahwa barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu tidak pernah mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya dia telah wafat. Ini ayat yang tadi wa Muhammadun surah Ali Imran itu siapa namanya? Dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 144 bahwa seperti ayat ini yang belum pernah saya baca gitu. Umar bin Khattab kayak nggak pernah baca Quran bahwa Nabi itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi wafat, apakah kalian akan keluar dari Islam? Nah, ini ayatnya begitu. Jadi Nabi itu bisa wafat. Yang hayyun la yamut, selalu hidup, maha hidup dan tidak pernah mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 140. Tuh, akhirnya baru paham bahwa Nabi juga akan wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 40. Maka Muhammadun aba hadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi itu penutup para nabi dan rasul. Nggak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Siapa yang mengaku sebagai nabi? Musailamah al-Kadzdzab. Betul nggak? Kemudian ada lagi di sini di rumah saya, di rumah orang tua saya namanya Musodek. Iya, pada tahu di sini ya. Itu rumah orang tua saya sekarang di tempatnya oleh Ustaz Mauludi ya. Di sini dulu ada nabi di sini. Ada nabi, ya nggak ada lagi nabi. Di Indonesia yang parahnya itu apa namanya? Yang ngaku nabi ada nggak? Yang ngaku jadi malaikat ada nggak? Yang lebih parah ada pengikutnya. Itu masalahnya. Benar nggak? Akhirnya nabi dan malaikat ditangkap, dimasukin ke Kapolres, ya, ke Polres. Malaikat sama nabi ditangkap, ya. Kocak, ya kan? Jadi yang masalahnya itu di Indonesia pengikutnya ada. Ini kacau nih, kalau nggak ada pengikutnya sih aman. Nah sekarang banyak pembegal nasab, tahu nggak pembegal nasab? Jadi para habaib yang ada di Indonesia, Ba'alawi, ya, mereka adalah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sudah dibantah oleh para ulama dan para habaib dengan menuliskan 500 halaman lebih membantah bahwa mereka para habaib yang ada di Indonesia yang tercatat di
Robitoh Alawiyah, mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada di dalam surat Muhammad, dalam surat Muhammad ayat yang kedua, bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walladzina amanu shalihat. Kemudian yang keempat ada di dalam surat Al-Fat, dalam surat Al-Fat ayat 29. Itulah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mempunyai ciri-ciri khas. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda wal kufar rahama'u bainahum. Orang yang beriman adalah mereka yang saling berkasih sayang sesama mereka, bersifat tegas, keras kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu empat. Dalam surah apa aja tadi, Bu? Ali Imran, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat. Nah, satu kalau mau tambahin tasdid tadi menjadi 5 ada di dalam surat As-Saff ayat 6. Tapi disebutkannya bukan Muhammad, di situ adalah Muhammad diganti menjadi Ahmad, ya Muhammad. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Ahmad adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengangkat nama Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Apa-apa yang sudah diangkat oleh Allah, nggak ada satu makhluk pun yang mampu merendahkan Nabi. Benar nggak, Bu? Ibu tahu nggak pernah dengar orang menggambar Nabi, menghinakan Nabi, karikatur Nabi Muhammad SAW yang menghina Nabi di Denmark dan sebagainya, di Perancis dan sebagainya ya. Ada mereka kenapa menghina Nabi? Kesimpulannya ada 2. Akhirnya dia dapat hidayah, Bu. 1, mereka ikut-ikutan. Yang kedua adalah mereka tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya di situ. Itu 2 doang poinnya. Ada lagi yang bertahan di menghina Nabi dan menjelekkan, akhirnya dia kemana-mana dikawal, takut dibunuh orang. Karena dia menghina Nabi. Dikawal oleh polisi, ternyata Allah kasih azab dia di dunia. Mobilnya tabrakan, entah kebakaran. Ada yang pernah dengar nggak? Kebakaran meledak, dia nggak bisa keluar. Dan nyelamatin nggak bisa, dia nyelamatin diri juga nggak bisa. Alhamdulillah. Di India, Bu, ada di YouTube. Mungkin kalau kita cari lagi ya. Ada seseorang pengawal antara hakim ataupun gubernur, pejabat lah. Dia pengawalnya, Bu. Tiba-tiba kata seorang hakim atau gubernur, pejabat di sana, siapa yang menghina Nabi boleh, nggak masuk penjara, nggak kena delik dah, nggak kena hukuman, dibebasin. Itu refleks pengawalnya, Bu, penjaganya, saking dia mencintai Nabi Muhammad SAW, ditembak langsung. Itu orang langsung mati di tempat berkali-kali. Itu bosnya, ya, pejabatnya yang dikawal langsung mati. Kemudian dia dipenjara, dia dihukum dengan hukuman mati. 3 hari kurang lebih itu ya. Nah, dihukum, diproses dan sebagainya. Beliau selama proses itu dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya dia. Akhirnya dia digantung kalau nggak salah nih. Pokoknya meninggal kan, digantung, dilihatin jenazahnya. Ada di YouTube saya pernah lihat. Itu yang menyolatkan ratusan ribu bahkan jutaan orang, banyak dari penjuru. Jadi kalau kita menghina Allah dan Rasulnya, kalau dalam hukum Islam boleh dibunuh, boleh dibunuh. Kayak Ahok bukan menghina Quran kan, menistakan agama, itu boleh dibunuh dalam hukum Islam, bukan hukum Indonesia, hukum Islam. Itu nggak boleh menghina Allah, menghina Rasul. Kenapa kita kayak gitu? Karena Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapa, Bu? Daripada orang tua kita, daripada anak kita, daripada diri kita, daripada seluruh manusia yang ada di bumi. Itu kecintaan kita pada Allah dan Rasulullah SAW melebihi siapapun. Benar gak, Bu? Benar gak? Kita kasih tahu bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Begitu dahsyatnya ya. Balik lagi, apa-apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul.
Apa yang dilarang oleh Allah sama dengan yang dilarang Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nabi dijadikan teladan oleh Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan dunia akhirat. Dijadikan teladan manusia terbaik. Ibu-ibu pernah haji? Udah belum? Sian banget sih. Saya tanya nih, orang yang haji itu kaya atau miskin? Kalau kata Speed itu yang datang ke Indonesia, minggir lu miskin, ya kan? Jadi nggak mesti kaya. Orang miskin ada nggak berangkat ibadah haji? Tukang bubur ada nggak nih guys? 2 kali lagi di sinetron. Tukang beca, yang nabung, yang lama puluhan tahun, ya kan bu? Ada orang kaya, kenapa belum haji, belum ada panggilan? Padahal uangnya banyak. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel. Ya. Mumpung ada kesempatan berangkat. Nah kalau ibu umroh, ada umroh. Bagi yang udah umroh atau haji, itu ada di Masjid Nabawi. Raffi Ahmad dia lagi umroh nih, betul nggak? Kalau itu ya tahu deh. Ustaz Adi Hidayat juga umroh dia. Dari Sulaiman juga umroh dia. Habib Rizik juga lagi umroh. Karena kita lihat. Nah, jadi ada Masjid Nabawi. Ibu tahu nggak? Ini Masjid Nabawi kan nih? Itu kotaknya ada pagarnya kan? Tahu nggak pagarnya? Gede. Ada penutupnya kan? Itu dulu Madinah segitu gedenya. Paham nggak? Jadi sekotak itu yang pagarnya Masjid Nabawi itu kota Madinah. Segitu doang kota Madinah. Nah, di dekat Raudhah, sonoan dikit bu, itu ada namanya Museum Nabi. Ada Museum Nabi. Dulu kalau nggak salah ada sebelah kanan, sebelah kiri. Saya masuk sebelah kanan gratis. Masuknya gratis. Itu banyak yang nangis bu. Banyak yang nangis, benar nggak? Kenapa nangis? Karena tulisan penjelasan dari awal sampai akhir bahasa Arab. Dia nangis kagak ngerti. Dari awal lahir sampai wafat itu dijelasin pakai bahasa Arab di tembok tuh. Wah, ada yang nangis, nggak paham apa yang dibaca. Kalau ada pembimbingnya dijelasin. Nah sekarang nggak kayak gitu lagi. Ada museum lebih keren lagi. Kemarin istri saya ajak tuh, dia belum pernah ke situ. Dulu umroh, kemarin haji saya ajak nih. Bayar 75 real kalau nggak salah, betul ya? Kalau nggak salah 75 real masuk, berdua pego ya masuk. Itu ada pilihan, ibu mau bahasa Arab, bahasa Inggris, Jawa, Sunda, enggak. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, Indonesia. Ada mahasiswa Madinah yang orang Indonesia, dia menjelaskan. Dikumpulin orang Melayu sini, dijelaskan dari awal sampai akhir. Tapi waktunya nggak lama. Ya, 75 real hanya 15 menit kalau nggak salah, 15 sampai 2,5 jam lah. Cepat nggak bu? Jadi omongannya harus dibayar ya, dijelaskan. 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dijelaskan semua. Gantian 10 orang, nggak boleh difoto, nggak boleh video, ya dijelaskan. Itu kita terharu lah ya tentang Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ibu percaya nggak? Kenapa dulu sekarang ada rambutnya Nabi? Ada yang pernah nyimpen rambutnya Nabi nggak? Museum ada nggak? Jenggotnya Nabi pernah dengar nggak? Ada nggak? Kenapa ada? Beneran nggak? Jangan bohong. Kenapa? Karena dulu saat dia cukur rambutnya Nabi dan sebagainya ditadain oleh sahabat, dikumpulin. Nabi manusia yang paling sempurna. Tahu Nabi Yusuf nggak bu? Nabi pernah ketemu Nabi Yusuf alaihissalam pada peristiwa Isra Mi'raj. Dilihat mirip-mirip saya, jangan, bukan ibu fitnah. Ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Biasa aja deh bu. Ganteng, cakep tuh relatif, jelek mutlak. Ya. Alhamdulillah, nggak selalu yang ganteng pilih yang cantik pilih yang ganteng. Sepakat ya bu? Kalau itu terjadi, yang ada di sini punah. Alhamdulillah, yang ganteng pilihnya yang biasa, ya kan bu? Yang cantik pilihnya biasa. Emang itu anugerah ya bu? Anugerah yang terzolimi ya. Jadi Nabi Muhammad SAW fisiknya paling sempurna. Kita punya telapak kaki ada condongnya nggak begini? Nah Nabi nggak ada bu. Nggak ada, dia lurus. Kemudian alisnya kayak Batman. Ya, antara satu dengan ini nyambung Nabi. Ini luar biasa ya. Matanya semuanya sangat sempurna.
Orang yang bersentuhan dengan Nabi, ini saya lompat aja nih biar cepat. Fisiknya Nabi dulu sekilas, itu dijelaskan juga di situ tentang banyak hal. Tapi kalau dijelaskan 7 hari 7 malam nggak selesai. Seluruh kitab, seluruh sirah nabawiyah, Quran, hadis semua ada. Siapa yang ketemu dengan Nabi, Nabi gede ini siapa, anaknya siapa aja, sahabat yang model bagaimana, makanan kesukaan Nabi, semuanya dijelaskan. Tapi kita cepat, waktunya mepet, ya. Manusia yang sangat sempurna. Dulu ada sahabat, ya, kata Nabi menjelang wafat, itu udah wafat aja gitu nih ya, cepat banget ya. Mau diterusin nggak? Ya, ini belum masuk materi nih. Ya. Selama pokoknya. Nah, akhirnya saya mau kasih tahu aja biar kita kagum dengan Nabi. Ada sahabat, kata Nabi, Nabi udah menjelang sakit ya, menjelang wafat. Siapa di antara kalian yang pernah saya zolimi? Siapa di antara kalian yang pernah saya zolimi? Ada sahabat angkat. Kalau nggak salah ini cucunya Ustaz Salahuddin, namanya siapa? Ukasyah. Iya bener ya? Ukasyah. Nah, dia angkat tangan, kalau nggak salah betul ya. Kenapa merasa dizolimi? Dulu wahai Nabi, saat Nabi memecut tunggangannya, baik itu kuda atau unta, nggak sengaja kena tubuhnya dia. Kan Nabi mecut nih, kena tubuhnya dia. Saya minta balas, kisos. Udah maju ke depan. Nabi lagi sakit, sahabat marah semua. Nggak sahabat, nggak anak, nggak cucu lah. Asal usul marah semua kan. Jangan paman, ya anak-anak kecil kan kayak gitu. Akhirnya berdiri ke depan. Wahai Nabi, dulu saya saat kena pecutan itu dalam kondisi tidak memakai baju. Oh, lebih sakit lagi kan? Nabi lagi sakit, kemudian harus buka baju. Wah, makin marah sahabat, apalagi Umar bin Khattab kan? Dan yang lainnya marah pasti. Akhirnya yaudah biarkan. Akhirnya Nabi membuka bajunya. Akhirnya maju bawa pecutan itu. Pada saat dia mau pecut itu Nabi, dilepaslah pecutan itu, kemudian dipeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin manusia paling mulia di dunia akhirat pernah melakukan kezaliman. Yang aku inginkan adalah aku ingin memeluk Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyentuh kulit Nabi, itu terlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya. Habis itu gantian sahabat. Itu istimewa. Ya, di kulit Nabi. Kemudian juga bedanya buang air besar kita. Ada mengucapkan Nabi kalau buang besar, habis itu buang air besar hilang. Keringatnya wangi, nggak kayak kita nih. Aduh, kapan ibu ya, saya nggak tahu kalau ibu. Kalau saya lagi sholat, Allah, ya kan kita lagi jamaah, ya kan. Saya nggak bilang tukang gojek, bukan. Orang yang aktivitasnya banyak, ya kan. Takbir, kita terganggu gitu. Jadi sunnah Nabi itu pakai minyak wangi yang laki-laki. Kalau ibu-ibu kalau dandan, masya Allah 3,5 jam. Ya. Ibu kesini dandan nggak tadi? Saya tanya. Dandan nggak? Dandan supaya cakep. Sekarang kagak usah dandan. Sepakat ya bu? Ibu udah pasti cakep. Jalan-jalan ke Al-Hikmah. Ya, udah begitu aja. Gak usah dandan dah. Nah, ntar kita bicara yang nanti ya berikutnya ya. Itu diantara fisik kemuliaan Nabi. Saking mulianya kata guru besar saya itu, Nabi itu kan matahari. Kita kalau lagi jalan, matahari kena kita, ada pantulan cahayanya kan? Ada kan? Itu saking mulianya Nabi. Nabi nggak bisa dipantulin pakai cahaya matahari. Jadi dia nggak ada cahayanya. Dia cahayanya dia itu. Dia nggak bisa di matahari nggak bisa kalahin Nabi. Ini fisiknya luar biasa ya. Itu dari kesempurnaannya, dari cahaya baru dilahirkan. Ibunya juga kamu nanti kalau udah gede ini bakalan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Ibunya udah tahu, tapi dia nggak kepedean. Ini mimpinya dia, di dalam mimpinya kalau memang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, singkat aja biar cepat ya. Nah, saking mulianya Nabi, Allah memuji ciptaannya sendiri dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung, sangat mulia. Sahabat bertanya kepada istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kalau mau tahu tentang kepribadian Nabi, maka bacalah, amalkanlah, hafalkanlah, pahamkanlah, dakwahkanlah Al-Quran. Ya. Kata Nabi 2, kalau kita pegang selamanya tidak akan sesat. Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku wasiatkan kepada kalian ya,
Kalau kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya celaka. Dalam Quran juga disebutkan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah yang jamin, Nabi yang jamin. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Nah, itu kita harus memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu kepribadian Nabi. Karena khuluqul Quran. Nah, ada juga yang bilang kita dengan Nabi bedanya sedikit. Kita makannya sedikit. Kalau Nabi makannya sedikit banyak. Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit, bedanya sedikit. Semakin digali kita kepribadiannya dengan Nabi, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kebiasaannya menyuapi kakek tua Yahudi. Benar gak? Yang udah buta, tahu kita semua. Disuapi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dipapa dan sebagainya. Tapi orang Yahudi ini tahu nggak siapa yang menyuapi? Nggak tahu. Dihina nggak dia? Dibully nggak? Dijelekan, dihina. Makanya ibu kalau dibully sama orang harus sabar. Apalagi puasa, sabar. Tak balasnya habis maghrib. Ya? Dihina orang sabar. Kasih bunga sekalian kita lempar pot-potnya. Ya? Tapi ini ibu-ibu kelihatan nih, ibu-ibu solehah semua. Calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk. Biduran surga kan yang mau gimana sih? Nah, begitu Bu ya. Jadi kemuliaan Nabi itu nyuapin. Kalau kita bedanya dengan Nabi gimana? Yang kita suapin, dia ngina kita, apa yang kita lakukan Bu? Minimal kita ambil kopi sianida. Bismillah. Nah, mudah-mudahan tenang selama-lamanya. Ibu ya. Ada dulu orang Yahudi, lagi begini nih, Nabi lagi ngumpul dengan sahabatnya mencintai Nabi melebihi siapapun. Di atasnya ada Allah, betul nggak? Orang Yahudi datang-datang ngekek Nabi dengan sorbannya Nabi. Marah nggak sahabat? Marah. Datang-datang ngapain? Muhammad ganti utang. Nabi pernah utang nggak? Yang benar nih, Nabi pernah utang nggak? Kalau ibu-ibu, sering. Bedanya kita dengan Nabi apa? Kalau Nabi ngutang segera balikin, kadang dilebihin. Sodako bukan riba. Kalau kita saat minjem ngemis-ngemis, dia muji-muji, di saat lagi amnesia. Ya? Siapa loh? Bahkan galakan dia daripada yang minta, ya kan? Galakan dia yang ditagih, itu orang Indonesia kacau dah. Ya. Nabi walaupun menantunya, mertuanya, anak keturunannya itu kaya-kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman itu kaya raya, triliuner. Orang-orang yang kekayaannya triliuner. Sahabat itu ada 3 modelnya. Ada yang sangat kaya, ada yang kaya banget, yang ketiga kebangetan kaya. Kebangetan tuh sahabat Nabi begitu. Hartanya Utsman bin Affan sampai sekarang ada nggak? Masih ada. Kalau kita umroh, kalau kita ke Madinah, ada hotel namanya Wakaf Utsman bin Affan. Itu hartanya 1500 tahun yang lalu sampai sekarang masih kelola. Itu luar biasa. Tapi Nabi nggak pernah mau minjem utang sama dia, nggak mau deh. Sama mantunya, sama mertuanya nggak mau. Tapi Nabi ngutang orang Yahudi. Tapi Nabi nggak pernah mengingkari jadwalnya. Kata Nabi bukan sekarang jadwalnya, kan anggaplah besok jadwalnya bukan sekarang. Enggak, saya mau mintanya sekarang. Sahabat marah kan? Tenang, sabar. Ya udah Umar, kamu ambil di Baitul Mal, ganti nih harta ini orang. Bawa Umar, dia juga datang masuk, diambil tuh barang. Umar, kamu tahu nggak siapa saya? Siapa lo? Ya kan? Orang lagi marah kan? Marahlah Umar bin Khattab. Saya ini orang Yahudi, tokoh yang berpengaruh, orang besar dan sebagainya. Apa namanya tuh bahasa kasarnya itu? Mana mungkin saya seberani itu? Sama aja saya bunuh diri. Di saat sahabatnya ngumpul mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri, saya nyekek dia, saya marahin dia, matilah saya, betul nggak? Nah, saya sudah meneliti kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi, semuanya saya tahu. Ini adalah Nabi. Tapi tinggal satu hal yang saya ingin tahu langsung. Kalau benar-benar ini terjadi, yakinlah itu pasti Nabi Wasallam, bahwa marahnya Nabi, murkanya Nabi kalah dengan maaf dan sayangnya dia. Saya yakin Nabi gak bakal marah. Makanya dicekek. Besok-besok jangan nyekek Ustadz ya, jangan. Dia bukan Nabi. Ya. Sampai mencekek aja lagi. Ya. Akhirnya dia masuk Islam. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik, disingkat. Nih abangnya mau pulang biar cepet nih ya. Yang pertama adalah suatu ketika baginda Nabi naik ke atas mimbar. Atas mimbar. Setiap melewati anak mimbar itu, ya ada anak tangganya Bu. 1, 2, 3. Setiap dia melewati anak tangga, Nabi mengucapkan
amin. Mengucapkan amin. Bukan yang kemarin ya. Yang kemarin udah nggak menang ya. Sabar Bu, biarin Allah yang balas Bu ya. Nabi mengucapkan amin. Apalagi yang sebelumnya lagi. Kawiyun amin, Jokowi amin, bukan juga ya. Itu sifatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya dibawa dari situ ya. Amin. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Nabi mengucapkan amin? Ja'ani Jibril, Jibril datang kepadaku seraya mengatakan dan mendoakan. Tidak ada doa yang paling mustajab kecuali yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa? Celakalah, rugilah, siallah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diterima oleh Allah. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, celakalah, rugilah, sialah orang yang didatangkan orang tuanya ke muka bumi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah, alias durhaka kepada orang tua. Ya. Zaman sekarang ini banyak yang durhaka orang tua, banyak kan? Nauzubillah min dzalik. Nih, perhatikan nih, khilafnya orang tua tak sebanding dengan jasanya. Kita gendong dari Al-Hikmah orang tua kita sampai ke Mekah, balik lagi ke sini, itu nggak kebalas pahalanya, nggak kebalas jasanya gitu. Paham Bu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai kumpulin ya. Kata Ibnu Abbas, bedanya kita ngerawat dengan orang tua. Kita ngerawat buat mati orang tua. Kita ngerawat orang tua kan bakal mati kan. Tapi orang tua merawat kita untuk hidup, tuh bedanya. Mudah-mudahan yang masih ada panjang umur, sehat walafiat. Bagi yang sudah wafat, Allah jadikan kuburannya taman surga. Amin ya rabbal. Yang ketiga, celakalah, rugilah, sial orang yang disebutkan nama Nabi, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu ya? Nah, maka banyak-banyaklah kita bersolawat kepada Nabi. Baik, saya lompat lagi nih. Kemudian suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, rahmat, ampunan, kemudian juga petunjuk bagi mereka yang apa Bu? Satu, dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Bagi mereka yang diuji oleh Allah sabar. Wa basyiris alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sabar saat diuji, bersyukur saat mendapatkan nikmat. Kebanyakan manusia itu banyak ngeluhnya Bu, betul nggak? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu. Saat nggak dikasih oleh Allah ngeluh dia, saat dikasih oleh Allah pelit dia, nggak mau berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara manusia kita nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat rahmat Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, syukur dan sabar. Di dunia itu aman sebenarnya. Orang di dunia itu aman. Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Hebatnya orang beriman, segala sesuatunya baik. Tidak ada yang diberikan kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dia sabar, mendapatkan nikmat dia bersyukur. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ngelihat banyakkan laki-laki atau wanita yang masuk neraka, Bu. Jawab, Bu. Kenapa emang? Karena banyak orangnya. Kenapa Bu? Karena dia nggak pandai bersyukur sama suaminya, nggak pandai bersyukur kepada suaminya. Duit ada, abang disayang, duit nggak ada, abang. Oh, ibu udah paham banget. Ya. Sabar saat sedikit Bu, kemudian syukur saat mendapatkan nikmat. Orang wanita soleh dahulu, kami kuat menahan, tidak makan, tidak minum, ya, karena suami nggak bawa makanan, minuman dan sebagainya. Itu lebih kuat daripada kami menahan siksaan neraka karena suaminya pulang membawa sesuatu yang haram. Paham Bu? Nauzubillah min dzalik. Nah itu, jadi banyak-banyak bersyukur kepada suaminya. Lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kalau lihat ke atas, orang yang berilmu, orang yang lebih soleh, orang yang lebih bertakwa, boleh. Yang ke bawah, banyak orang lebih susah. Di Palestina sekarang orang susah makan, lampunya mati,
41.000 orang dibantai, kemudian juga yang bayinya, yang orang tuanya, yang ibunya, neneknya makannya kaktus, Bu. Kemudian mungkin sekarang kaktusnya udah habis, ya, bingung mau makan apa lagi. Hukumnya bagaimana puasa nggak sahur? Ibu pernah nggak sahur nggak? Pernah, karena kekenyangan tiduran dah, ya. Nah, bagaimana hukumnya tidak sahur dan tidak berbuka? Pernah ibu puasa nggak berbuka? Pernah nggak? Dia pernah nggak berbuka. Orang-orang di luar kita masih banyak yang orang lebih susah daripada kita. Nah, salah satunya kenapa wanita itu nggak boleh banyak bergaul dengan wanita lain, kata ulama gitu. Kenapa? Nanti dia nggak pandai bersyukur. Teman yang ngajak ke sini, suaminya punya mobil, punya motor, punya rumah, benar nggak? Akhirnya dia pulang dibandingkan lakinya dengan laki orang lain, paham Bu? Akhirnya dia nggak bersyukur, padahal itu suami orang bawa mobil orang, dia driver. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang. Tetangga beli kulkas, kita yang beku, benar nggak? Tetangga beli rumah, kita yang jantungan, ya. Kenapa Bu? Asam uratnya naik, darah tinggi naik, tetangga beli rumah, ya. Rezeki nggak bakal ketuker, Bu. Rezeki nggak bakal ketuker. Udah biarin Allah yang balas tadi, ya. Jadi nanti malaikat kita nih pada saat dihisab, Bu, orang yang miskin dihisab apa enggak? Dihisabnya nggak lama, Bu. Pernah nggak ibu doa gini? Allahumma ahyini miskinan, hidupkan aku sebagai orang. Saya yakin ibu nggak pernah doain, tapi perasaan kok dikabulin. Ini hiburan aja buat orang susah, ya. Orang yang susah, orang yang sulit diuji oleh Allah, dia sabar, nanti dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, kenapa hidup di dunia tuh kadang enak, kadang susah, benar gak Bu? Nggak semuanya terus enak, enggak Bu? Nggak semuanya susah, enggak. Ada enak, ada yang enggak. Kenapa kayak gitu? Karena tuh kita masih hidup di dunia. Kalau enak kan di surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat Nabi masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau di sini? Coba saya tanya ibu-ibu, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Siapa yang mau duluan? Giliran Ustaz surga. Betul. Mati nggak ada yang mau. Gimana? Nah, singkat aja Bu, ya. Pertama sabar, kedua orang banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Banyak-banyak zikir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita ada 3 nih. Ada hawa nafsu, ada setan manusia. Di sini ada setan enggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip enggak? Maka berlindunglah kepada Allah. Sebentar saja kita tidak ingat Allah, setan kuntilanak sudah bolong jadi teman kita. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka. Berpaling dari ingat Allah, hidup kita susah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ada al-maghfirah sughra kubra dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang diberikan keselamatan oleh Allah? Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, mereka yang bersolawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita sholat, zakat, puasa, haji gak? Allah ngerjain gak? Enggak, karena kita ibadah buat Allah. Fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Giliran diperintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi, lebih dahulu Allah memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Zikir, istighfar dengan sholawat bagusan mana? Gak ada yang suruh saya minum apa? Bagusan mana, Bu? Yang benar, ya. Nah, jadi zikir atau istighfar itu bisa diterima kalau hati dengan lisan kita sama. Niatnya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dalam soal Bayyinah ayat 5. Kalau kita ikhlas, lisan hati sama, selaras, diterima enggak pahalanya? Kalau sholawat kepada Nabi, kita ikhlas gak ikhlas, dicatat oleh Allah 10 kali. Enak gak, Bu? Enak. Jadi perbanyak sholawat agar kita mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik nih, kecintaan Nabi ada 3 lagi biar kita tahu. Pertama, saat Nabi hijrah ke Taif, Bapak Ibu, bercanda nih. Emang kalau Ustaz yang putih, ya, jarang orange, bercanda ya. Nomor sepatu saya 43, ya. Jarang kalau Ustaz
sepatu, mobil, ya kan? Pasti kue, ya kan? Baik, fokus, ya. Jadi ibu-ibu pernah ke Taif nggak? Belum kan? Sama sih belum. Saya pengen kemarin nggak ada waktu, nggak sempat. Ya, itu dulu Nabi dakwah ke Taif setelah ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh istrinya, butuh bantuan dakwah. Ke Taif disambut apa disambit? Bener nih, disambut apa disambit? Disambit, diusir sampai Nabi lupa. Malaikat yang marah bisa menghancurkan, bisa didempetkan itu gunung, bisa ditibanin sesuai dengan request Nabi. Nabi maunya apa? Justru Nabi mendoakan umatnya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sungguhnya mereka tidak tahu. Sekarang 100% di Taif mereka beriman kepada Allah berkat doa Nabi Muhammad. Tapi sayang nggak kepada umatnya? Sayang. Kedua, saat peristiwa Isra Mi'raj diabadikan dalam sholat kita. Kalau kita nggak sholat kepada Nabi dalam sholat kita nggak diterima. Assalamu alayka ayyuhan Nabi, keselamatan, rahmat, keberkahan untuk wahai Nabi. Allah tuh yang nyapa. Kemudian dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Keselamatan bukan untuk Nabi, tapi umat Nabi Muhammad SAW. Yang diingat siapa? Umatnya. Menjelang goncangan sakaratul maut, sakitnya mati, yang diingat bukan keluarganya, saudaranya, tetangganya, tapi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi berjumpa dengan para sahabat. Siapakah yang paling kuat imannya? Siapa yang paling kuat? Para malaikat. Malaikat itu kuat imannya karena tahu kemahakuasaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang tunduk, taat, nggak punya nafsu, diciptakan dari cahaya. La ya'sunallah marum wa yaf'aluna ma yu'marun. Siapakah berikutnya yang paling kuat? Oh, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul diuji, makin memuncak imannya, makin dikasih nikmat, makin bersyukur kepada Allah. Dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu hidup bersama Nabi. Nabi bisa menjelaskan surga sehingga mereka semangat ibadah. Nabi bisa menjelaskan peringatan dengan azab dan nerakanya, membuat dia takut melakukan dosa. Wajar imannya kuat. Lalu siapa yang kuat imannya? Mereka yang tidak pernah lihat Allah langsung, mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi mereka taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dirindukan oleh Nabi, saudaranya. Mudah-mudahan yang dimaksudkan Nabi adalah kita semua yang ada di sini. Kita nggak pernah ketemu Allah, kita belum pernah hidup bersama Nabi, tapi kita taat kepada Allah dan mencintai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala cukup, mantap dah, udah bener ya. Alhamdulillah. Agar kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat Nabi, maka perbanyak yang pertama salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling sibuk di dunia, yang dipikirin umat. Yang kedua, nanti di akhirat Nabi yang paling sibuk agar bisa menyelamatkan seluruh umatnya. Suatu ketika Nabi tersungkur, sujud, nangis, menyebabkan arsy Allah bergetar. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menegur Nabi, bertanya kepada Nabi apa yang menyebabkan Nabi nangis. Apa yang menyebabkan Nabi nangis? Salah satunya adalah Nabi tidak ridho, ya, bukan pram dan dul, bukan ya. Bukan juga ridho ini, bukan ya. Nabi tidak ridho dunia akhirat. Nabi tidak ridho manakala umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sampai Nabi lapang, sampai Nabi bahagia. Ahlul baitnya, umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Makanya saya korelasikan dengan hadis kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umat Nabi masuk surga kecuali yang enggak mau. Man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka yang masuk ke dalam surga. Yang enggak taat pada Allah dan Rasulnya, itulah yang enggak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Nabi kepada umatnya, ini istimewa. Suatu ketika Aisyah ataupun istri Nabi Muhammad SAW minta doa kepada Nabi. Ya Rasul, suami palsu kalau sekarang ya, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya aku dimasukkan ke dalam surga. Didoain nggak sama Nabi? Istrinya didoain nggak? Didoain. Betapa bahagianya istrinya karena doa Nabi pasti mustajab, dikabulkan oleh Allah. Didoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya dimasukkan ke dalam surga. Bahagianya luar biasa.
Wahai istriku, ketahuilah bahwa doa yang aku panjatkan untukmu itu selalu aku panjatkan setiap hari 5 waktu setelah sholat. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi itu. Kemudian Fatimah, anak baginda Nabi, tahu bahwa anaknya Hasan dan Husain meninggal nanti dibunuh. Mintalah kepada Allah agar kiranya hal itu tidak terjadi. Kata Nabi, gak bisa, emang mungkin udah takdirnya. Kedua, Nabi menyisakan simpanan doa untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya akhlak Nabi. Nabi paling sibuk di dunia, sibuk juga di akhirat. Dia bisa memberikan syafaat. Seluruh Nabi gak bisa ngasih syafaat. Adam, Idris, Nuh, Soleh, semua kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus banyak-banyak sholawat. Yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya kalian dicintai oleh Allah, diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik, ada waktu lagi kan? Baru mau masuk nih materinya nih. Sedikit lagi ya. Baik, sekarang saya mau jelaskan tentang keluarga. Keluarga, jangan di dalam, keluar ya. Kan kita harus berpedoman kepada Quran dan sunnah Nabi, ya kan? Nabi yang ngajarin kita diantara banyak sunnah yang dijelaskan dalam Quran dan sunnah. Baik, tentang keluarga. Ada keluarga yang suaminya taat kepada Allah, istrinya nggak taat kepada Allah. Ada istrinya yang taat kepada Allah, suaminya nggak taat kepada Allah. Ada nggak kayak gitu? Jadi kalau memang backgroundnya sudah baik dan bagus, mau sekelas suaminya Fir'aun pun dia masuk surga. Ibu-ibu suaminya Fir'aun bukan? Mirip-mirip kan? Suaminya Fir'aun aja dia bisa masuk surga, betul nggak? Intinya dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya selama kebaikan. Asia masuk ke dalam surga nggak? Masuk ke dalam surga. Istrinya Fir'aun, luar biasa. Suaminya Fir'aun yang membangkang, kita tahu semua lah. Yang kedua, kalau memang dasarnya bocor halus, kalau kata Tempo ya, bocor halus, rusak, nggak punya iman, nggak punya akhlak, mau suaminya Nabi, kagak masuk surga. Benar nggak? Ibu suaminya Nabi bukan? Dah. Nabi atau Nabi. Habaib kalah semua di sini. Nabi udah pasti masuk surga. Kagak masuk surga. Siapa dia? Istrinya Lut alaihissalam, istrinya Nuh alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Paham? Nah, ada lagi yang kedua, selanjutnya ini jelaskan dalam surat Tahrim 12 ayat, jantungnya ada di ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, jadi keluarga Lut, Nuh, Ibrahim, sama lagi namanya Fir'aun dengan Asia dan sebagainya, ada dua-duanya rusak, bocor halus nih dua-duanya. Suaminya kacau, istrinya hancur. Ada nggak kayak gitu? Makanya ibu kalau jadi maling jangan bareng-bareng. Ya, nauzubillah min. Suami istri nyopet di musola, di masjid. Pernah lihat nggak bu CCTV-nya bu? Suaminya beraksi ngambil kotak infak, kotak amal, istrinya standby di depan. Bukan yang di depan itu ya, bukan. Tenang aja. Terus. Ada videonya. Jangan rusak dua-duanya. Siapa namanya dia? Siapa namanya dia? Orang ini ya, dalam Quran surat Al-Masad, Al-Lahab, Tabat, Yada, Abi Lahabil, Abu Lahab. Istrinya siapa bu? Pasti nggak tahu lah, ya, karena khawatir dia aja ya. Namanya bagusnya ya, nama jeleknya saya lupa. Ummu Jamil, ya. Jadi suami istri, paman dan bibi Nabi selalu mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Wa mra'atuhu hammalatal fi jidha hablum. Masuk neraka atau Abu Lahab sama istrinya? Masuk neraka. Tapi dulu saat dia melihat lahirnya baginda Nabi, bahagia nggak dia? Saking bahagianya dia memerdekakan budak tuh. Bahagia dia kelahiran Nabi SAW, sehingga walaupun dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak bu? Itu orang kafir dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Apalagi kita orang beriman, memperingati maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diterima amal ibadah kita, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Kemudian contoh yang bagus siapa? Bapak ibunya benar. Siapa dia? Siapa dia? Kecepatan, ya. Abul Anbiya, bapaknya para
Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan anaknya Ustaz Solahuddin, bukan ya. Anaknya banyak anak nabi, sahabat ya. Ibrahim dia punya keturunan para nabi dan rasul. Diuji oleh Allah, ujiannya sangat dahsyat dan dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Banyak dah ujian Nabi Ibrahim, begitu aja poinnya ya. Makin kita gali makin kita bingung ya. Dia pernah umatnya nggak ada yang beriman. Bapaknya berhala disembah, dia buat. Bapak kita nyembah berhala nggak? Enggak kan? Alhamdulillah. Bapaknya, umatnya, pemimpinnya. Bayangin coba, pemimpinnya ngapain ke Nabi Ibrahim? Dibakar. Ibu pernah dibakar? Nabi manusia paling mulia, paling agung, kekasih Allah dibakar hidup-hidup. Bayangin coba. Itu terjadi, benar apa benar? Dia diuji kesusahan, kesulitan mendapatkan keturunan di usia 90, dia 120-an, istrinya 90, divonis kira-kira susah mendapatkan keturunan dan sebagai ujiannya sangat sempurna dan dia mampu melewati, bukan hanya sabar dengan keteladanan yang luar biasa. Qad kanat lakum uswatun hasanatun min Ibrahim. Dari Ibrahim, kemudian Hajar, kemudian Sarah. Istrinya ada berapa? Fokus biasa aja ya. Jadi Ibrahim itu Ismail turun kepada baginda Nabi. Kemudian dari Hajar, dari apa namanya? Dari Hajar, dari Sarah lahir Ishak alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Keturunannya para nabi dan rasul. Ibu bapak, nih udah hadir bapak-bapaknya, pengen nggak anaknya soleh dan solehah? Dalam Quran nih, mau nggak? Gampang, nama anaknya Ahmad ganti soleh, nama anaknya Maryam ganti solehah, jadi lagu Ipin ya. Dalam konsep Quran, kalau kita pengen anaknya generasi solehah, soleh, suami istri harus soleh dan solehah. Itu kuncinya begitu dah, ya. Adalah kuncinya bapak ibunya harus soleh dan soleha. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalih. Itu poinnya. Kalau kata Rocky Gerung, itu poinnya ya. Jadi poinnya bapak ibu harus taat kepada Allah, keturunannya sampai cucunya sampai keturunannya semua taat kepada Allah, mereka dimasukkan ke dalam surga karena keimanannya. Paham, Bu? Nah, sekarang karena ibu-ibu ini keluarga udah, nah, keluarga terbaik Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang dalam surat An-Nisa ayat 34. Ini gua pulang dulu ya. Ini yang sering kita dengar, mungkin sering kita baca, ibu-ibu nih. Pertama, suami itu pemimpin bukan? Suami itu pemimpin bukan? Pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali pemimpin dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami memimpin istri anak-anaknya dunia akhirat. Istri anak-anaknya. Kemudian membantu dengan harta tuannya. Pemimpin semua dimintakan pertanggungjawaban. Jadi ketua RT, RW, lurah, bupati, camat, menteri, gubernur sampai presiden. Presiden kita nih ada 270 jutaan manusia, dia tanggung jawab. Kita susah, dia zolim, dosanya yang tumpuk. Amin. Iya, benci benar ya. Sabar, biarin sebulan lagi udah habis ya. Biarin dia bentar lagi selesai. Jadi itu yang berat yang jadi pemimpin begitu, Bu. Tanggung jawab dunia akhirat berat. Nah, makanya kita minimal keluarga kita dulu nih. Suami itu dua sifatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Apa pertama? Dia pemimpin. Dia penanggung jawab, dia pemikul beban. Saat ibu udah akan nikah nih sama suamimu nih, itu tanggung jawab orang tua dipindahin ke suami. Orang tua udah gak tanggung jawab lagi, lepas. Udah gak tanggung jawab lagi. Jadi berat gak beban suamimu? Berat, sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian, lemah lembut, sikap, semuanya, Bu. Dia tanggung jawab dunia akhirat. Pemikul beban, kalau berdosa istri tanggung jawab suaminya. Anaknya, suami juga kena. Kalau orang lain nggak kena, tapi kalau udah nyangkut keluarga, dia tanggung jawab, dia supirnya. Pemikul beban dan tanggung jawab, dia harus menjadi imam, dia nentuin. Ya ada jamaah, ya kan? Ada laki-laki nih imam tertarik dengan wanita, deh, kamu mau saya imamin enggak? Enggak, saya udah sholat. Sudah sholat. Ada seorang wanita tertarik dengan laki-laki di masjid. Dia doa kepada Allah karena dia malu kan, tapi mau, ya kan? Ya Allah, semoga Allah mengetuk pintu hatimu untuk mengetuk pintu rumahku, ya kan? Itu anak
pasti dia. Pas dibuka, debt collector ya. Lagi utang lagi ya. Udah, jadi banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi nih, waktu kita udah mau habis. Jadi pemikul beban, tanggung jawab, dia jadi imam, dia yang tanggung jawab dunia akhirat, berat beban. Nah, kemudian berarti wanita itu bagaimana sifatnya? Ini istri-istri atau orang tua, kemudian juga ibu-ibu harus fasalihat, harus solehah, solehah. Ya harus solehah. Ya. Ibu-ibu, saya tanya, ibu pernah dengar nggak yang namanya Ustazah Syarifah Halimah Alidrus? Pernah dengar? Oh, bapaknya singgung dah tuh semua ya. Disuruh tanggung jawab kamu nanti. Tanggung jawab tuh bokapnya nih. Ibu-ibu pernah kenal nggak Ustazah? Pernah yang tadi Syarifah Halimah Alidrus? Pernah lihat nggak? Jadi suaranya, kalau saya sering suaranya, tulisannya, teksnya, nggak pernah lihat mukanya, nggak pernah lihat wajahnya. Benar nggak Bu? Ibu pernah nggak? Lihat mukanya udah pernah? Oh iya, karena kan sama perempuan. Kalau kata Ustadz Yazid, kalau sama perempuan boleh dibuka jilbabnya, apa namanya gini, cadarnya, ntar dibuka jenggotan lagi. Ya, kita nggak pernah. Kenapa dia kayak gitu Bu? Jaga suami. Baik banget. Suaminya tuh dia orang biasa, bukan ulama. Suaminya dia yang nyebut. Saya tahu dari orang yang dia sendiri tuh videonya. Orang biasa tapi memuliakan. Jadi kondisinya begini ya, saya kasih tahu dulu pertama. Ibu satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Quran, siapa namanya? Udah pernah tahu aja Bu. Yaudah, saya udah paham. Siapa Bu? Namanya Zaid. Adiknya Ustazah Dia Khairiyah ya. Zaid namanya. Tapi ini sahabat Nabi. Zaid ini sahabat Nabi ya, nikah dengan Zainab. Ya, yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW, yang dinikahin oleh Nabi. Makanya sebenarnya beban moral itu ada artis ya, saya nggak sebut namanya, itu yang menikahin tuh Ustaz Andi Hidayat, mubazir kalau dia bubar, ya nggak Bu? Harusnya nggak enak. Nah ini yang kurang apa coba? Nabi yang nikahin tuh Nabi. Nih, anak angkatnya Nabi, ini juga luar biasa, dinikahin oleh Nabi. Tapi dia berpisah. Kenapa berpisah? Dia nggak sekufu. Karena merasa lebih tinggi daripada suaminya, orang biasa ya, mantan budak dan anak angkat. Dia nggak sekufu, akhirnya bubar. Ini pentingnya sekufu Bu ya. Ini kan kayak semua nih, amin. Ya. Ibu atau buat anaknya atau yang belum nikah, itu mau yang laki-laki kayak gimana sih? Satu apa Bu? Laki-laki lah, maksud laki-laki lambai. Laki-laki, 2 soleh, 3 kaya, 4 terpandang, 5 bonnya banyak. Terus 1 masalahnya Bu, orang udah mati. Nah, 1 masalahnya, ibu ngaca dulu Bu, ngaca ya. Dia nggak mau lah sama ibu ya. Masalahnya gitu. Ibu kalau chat nih, lagi chat nih, ke anaknya atau ibu yang belum nikah nih, ngechat. Kalau dulu ada BlackBerry, terus tahu nggak BlackBerry? Ada tulisannya R. Tahu nggak tulisannya R? Itu berarti dia apa ya? Dibaca bukan. Itu berarti maksudnya apa R? Kalau dibaca, kalau tulisannya R itu maksudnya disuruh mundur. Disuruh mundur dia R, lu mundur, gue gak jawab udah. Jangan diterusin sih, ya, jadi terusin. Nah, ini kemuliaannya dahsyat adalah dia solehah. Saya balik lagi nih, solehah. Kemudian dia memposisikan, saya tanya nih, Khadijah dengan Nabi kayak Khadijah kayak mana? Nabi kan karyawannya, Khadijah ownernya, yang punya pengusaha orang kaya nih, ya kan? Akhirnya dinikah dengan Nabi. Itu sekufu gak? Enggak kan? Tapi kenapa Khadijah bisa mulia gitu? Nah, kenapa dia bisa kayak gitu? Tadi kan kasusnya bermasalah. Nah, bedanya apa? Dia langsung memposisikan sebagai istri Nabi. Ibu mau pendidikannya hebat, mau kaya raya, kalau udah nikah sama suaminya, ibu harus di bawah suaminya. Paham dong? Benar nih? Langsung memposisikan di bawah suami. Mau suaminya sekolahnya nggak lulus, mau suaminya kekayaannya kalah sama kita, makanya sekarang orang yang karirnya tinggi, kekayaannya tinggi, pisah sama suaminya. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Paham Bu? Itu belajar dari Khadijah dengan Nabi, langsung memposisikan Nabi sebagai istri di bawah Nabi. Itu. Jadi laki-laki itu derajatnya 1 derajat dibandingkan perempuan. Lirijali alaihinna darajat. Di sini ada yang ngomelin suami nggak? Nggak usah jawab. Yang marahin suami ada nggak? Allah marah kepada istri yang marah sama suaminya. Yang galak, yang ngomel
mengikuti sunnahnya Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik wanita adalah yang jarang dilihat laki-laki. Setuju nggak, Bu? Kalau sekarang kita lihat di TikTok, Bu, Masya Allah, yang mandi lumpur, yang goyang ngecor aspalnya men, gitu. Dia nggak mau dilihat laki-laki dan dia nggak mau lihat laki-laki. Itu Fatimah, dia ngikutin Fatimah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah nama dia. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu membelikan menjaga istrinya Fatimah. Makanya saya nih, ibu-ibu pernah naik Gojek gak? Lakinya kemana lakinya? Mulai sekarang jangan mau naik Gojek, naik taksi yang Alphard. Iya. Setuju gak, Bu? Jangan mau naik Gojek, gak boleh kan Ustaz? Tanggung jawab lakinya udah. Saya sampai sekarang istri saya nggak bolehin yang namanya naik Gojek. Bikin malu aja ya. Naik bajai, boleh bajai. Kalau kagak bakal sampai kapan pakai aman semua orang hasil. Laki-laki yang benar tuh cemburuan, Bu. Sepakat nggak, Bu? Dia cemburuan, Bu. Enak aja tukang Gojek menyangsangin bini orang. Kagak mesra-mesraan lagi. Nggak bisa. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, dengerin, Bu. Wahai Fatimah, tolong matikan obormu. Nih, dia lagi bawa obor nih. Tolong matikan obormu supaya gak nyala, matikan obormu supaya gelap, supaya bayanganmu tidak dilihat oleh laki-laki. Hebatnya, Bu? Itu bayangannya. Ini aduh. Ini zaman sekarang gue, ini luar biasa. Itu ciri-ciri orang yang soleha. Kemudian kalau orang yang soleha itu ayun nisa khairun, wanita yang bagaimana yang baik. Tasurruhu idza nadhara, kalau dilihat enak, Bu, benar gak? Kalau keluar rumah 3,5 jam dandan, ya Allah. Minyak wangi 10 meter masih kecium. Di rumah pakai dasarnya bolong. Kalau lepas di mana-mana. Kemudian peniti di sini. Suaminya pulang dicium, ya, tusuk. Nggak bukan pengalaman saya, Bu. Bukan pengalaman saya. Terus harus saya cerita tuh. Ibu pernah ditanya nggak sama suaminya? Ibu mau kemana, Bu? Berarti ibu udah dandan kan? Sekarang kalau dandan di rumah, mau kemana di rumah? Kemana emang? Itu karena takut kegepe. Inilah dandan emang nggak boleh. Suaminya melek kabur. Bu, dandan yang terbaik buat di rumah. Suami ibu bukan orang. Paham, Bu? Tasurruhu idza nadhar. Kemudian wa tuti'uhu idza amara dalam hadis. Kalau dalam ayat Quran ini qanitan. Anak Ustaz Sukron di qanitan. Qanitan orang yang taat kepada suaminya. Saya mau ceritain enggak, Bu? Udah habis belum nih? Dikit lagi ya, sabar. Qanitan adalah orang yang sabar. Orang yang taat sama suaminya. Fatimah disuruh belajar oleh Muti'ah. Tahu dia nggak? Anak Ustaz dia apa nih? Ya. Jadi keponakan saya namanya bagus-bagus. Ya. Muti'ah katanya Fatimah, kamu belajar dari Muti'ah, tetangganya Nabi. Orang yang taat kepada Allah, akhlaknya istimewa, udah pasti dijamin masuk surga. Salah satunya adalah apa? Dia selalu mendengarkan wasiat suaminya. Apa, Bu? Wasiat berarti pesannya suami. Tidak ada laki-laki manapun yang masuk ke dalam rumah kecuali izinnya dia. Mau gede, mau kecil, mau anaknya Fatimah, nggak boleh masuk. Kalau mau masuk, jangan bawa anak. Itu namanya wasiat, Bu. Paham, Bu? Ini kadang-kadang ente bener gak, Bu? Ke rumah orang udah masuk dapur, Assalamualaikum, ada orang nggak? Bener gak, Bu? Gak boleh masuk kecuali izin suaminya. Itu wasiatnya. Yang kedua, di rumahnya itu ada gunting batu kertas. Kan. Yang pertama handuk, Bu. Jadi kalau suaminya keluar rumah berkeringat panas dan sebagainya mencari nafkah, mencari Aisyah, Khadijah, ya. Kemudian pulang berkeringat, dia yang membasuh. Ibu-ibu masih membasuh nggak suaminya? Masuk sono. Galak banget, Bu, jangan galak, Bu. Pintu surga ibu tuh di suami. Nih saya kasih tau nih, karir wanita yang paling tinggi apa, Bu? Jawab. Oh, pintar. Benar begitu, Bu? Karir istri bukan karir yang tinggi, kayaknya luar biasa, jadi presiden, jadi menteri dan sebagainya. Tapi karir istri atau wanita adalah yang menggapai ridho suami.
Ibu tuh masuk surga gampang, cuman diridhoi oleh suami pasti masuk surga. Sepakat gak lo? Tuh paling tinggi ridhonya suami. Satu, dia basuh suaminya. Yang kedua, ada gunting, ada alat pecut nih. Kenapa alat pecut ini? Kalau dia masak, dia pasti memberikan masakan yang enak. Kalau ibu udah GoFood nggak enak lagi. Bahannya mungkin biasa, tapi dengan cinta jadi enak, ya kan? Dikasih makanan yang luar biasa. Kalau nggak enak, saya ridho untuk dipukul sama suami. Dipecut oleh suaminya kalau makanan kagak enak. Kalau itu terjadi nggak zaman sekarang? Habis badan kita dipukulin. Kagak enak, makanan apaan? Istri suami yang bagus, soleh dan soleh, bukan saya, Bu. Contoh yang bagus. Nih, ada suami baru pulang. Nih, Bu, ini contoh asli beneran. Dia baru pulang. Capek kan? Capek, masalah banyak. Kalau dulu zaman Nabi punya masalah, pulang ke rumah masalahnya setengahnya hilang. Bener gak? Bahkan masalahnya hilang. Kalau di luar suami punya masalah, pulang tambah masalah. Selama ini dia nggak pernah diurutin. Gara-gara istrinya sering-sering diurutin. Kenapa? Dulu nggak ada masalah, sekarang. Aduh, ya. Nah, jadi makanan yang terbaik buat suaminya dan sebagainya. Nah, ini tadi kisah yang tadi, suami pulang sampai letih, istrinya buru-buru, suami datang langsung buatin kopi, buatin tas. Dia bukan ngambil gula, garam dicemplungin. Pernah nggak kayak gitu, Bu? Kunci banget kayaknya. Dikasih suaminya, jas, baru pulang nih, bukan lagi happy dapat gajian, masalah banyak. Ditengkap nih, takbir. Marah banyak kan, marah, Bu? Dibanting bagus, nggak dibanting, ya kan? Wah, enak banget nih minuman. Istriku sayang sini. Jarang-jarang kita minum 1 gelas per dulu. Ini kejadian nyata nih, Bu. Beneran nih, orangnya begitu, suaminya. Ayo kita minum bareng. Minum, Mas. Itu suami yang teruji itu. Minta maaf gak deh? Minta maaf gak? Waduh, luar biasa ya. Panjang kalau kita nggak habis sampai besok ya. Nah, balik lagi, 1 anduk, 2 alat pecut, yang ketiga gunting. Kalau ada yang menyakiti perasaannya, suaminya, membuat dia kesinggung, marah dan sebagainya, saya rela dan redo untuk digunting lisan saya. Ada yang kayak gitu, Bu, zaman sekarang. Ibu udah nggak bisa ketawa. Jadi nggak boleh nyinggung perasaannya, Bu, suaminya. Ibu kan itu surganya ada di suami. Kalau kita deh ada di orang tuanya ridho, kita masuk ke dalam surga. 3 ini lawannya 3 berarti fasolihat, qanitat, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dia solehah. Yang kedua, dia berarti taat sama suaminya. Yang ketiga, dia mampu melindungi, menjaga aib istri, keluarga dan suami. Benar nggak, Bu? Zaman sekarang nih ada di media sosial, saya sengaja sebut namanya, 5 tahun dihidup sama suaminya. Bahagia nggak? Ada foto-fotonya, videonya bagus-bagus. Kan pasti ada kebaikan suaminya, benar nggak? Sekali suaminya melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Dia posting di media sosial, dia digebukin sama suaminya. Pernah lihat? Yang lihat 250 juta orang lebih. Yang maki-maki, yang hujat 1,3 juta lebih. Gak ustadz, gak ustazah, sama. Ya? Itu suaminya dihujat habis-habisan. Bener gak? Tahu gak siapa? Gak usah saya sebut namanya lah. Ya kan? Jadi bedanya manusia dengan orang di mana? Kalau orang kita melakukan 1000 sekali kebaikan, sekali salah, yang diingat salah apa kebaikannya? Tuh, lu banget. Ya. Tapi bedanya dengan Allah, 1000 dosa kita lakukan, sekali kita tobat, yang diingat tobatnya, ampunannya. Betul nggak? Bukan saya membolehkan, ini suami mukul istri, nggak boleh. Sama. Nabi nggak pernah mukul istri anak, pembantunya, anak angkatnya nggak pernah dibentak. Kita suami dibentak, masya Allah. Pembantunya nggak pernah dibentak 10 tahun. Bayangkan Anas itu nggak pernah diomelin sama Nabi 10 tahun hidup sama Nabi, nggak pernah. Itu anak angkatnya, pembantunya, ya budaknya nggak pernah diomelin. Apalagi istri anak Nabi nggak pernah mukul orang kecuali jihad. Paham? Nggak boleh wanita dipukul wajahnya dan sebagainya, nggak boleh. Saya nggak membolehkan itu. Tapi kebaikan suaminya 5 tahun hilang. Ini bagus suaminya gak depresi, kan penjara, masuk penjara sekarang kan. Kalau dilihat seluruh Indonesia 250 juta orang netizen dengan segala firmannya, ya gak? Ini luar biasa dengan segala, udah pasti benar banget, orang benar banget kita dah. Padahal kita lebih kacau, ya kan? Dia bunuh diri, ya saya di mana-mana udah gak terima, gantung diri bagus, ya kan? Tapi rahmat Allah sangat luas, ya. Bukan saya membenarkan itu, bahkan seakan-akan nih
Jadi aibnya ditutup. Suami istri ada kurangnya. Ustaz tadi Dayat nih teman saya. Dia nggak mau yang namanya acara talkshow tentang keluarga, parenting, terutama istri dan suami. Biasanya tadi ada pertanyaan gini, Ustaz, Ustazah, kekurangan Ustaz apa sih? Benar nggak? Pernah ada yang nanya gitu kan? Atau Ustazah kekurangannya apa? Atau gimana kalau artis kayak gitu nanya-nanya, ya kan? Kekurangan istri saya yang tutupin. Kekurangan saya, kamu nggak tahu yang nutupin istri saya. Jadi nggak ada kekurangannya nih Bu. Paham nggak? Kita nggak usah digali, aib kita udah banyak. Apalagi digali istri banyak salahnya, suami banyak. Udah tutup, saling menutupi bagaikan pakaian. Jadi mulai sekarang ibu-ibu nih, mau pulang deh. Jangan ceritain walaupun teman komite, jangan. Teman kelas, biasanya yang sering ngomongin orang, jelekin orang, gibain orang, fitnahin orang itu biasanya bapak-bapak kalau ibu-ibu nonton bola, bener. Ini ibu-ibu solehah semua, beda sama ibu-ibu yang di sono dong. Kebetulan yang di sono lagi mampir. Jangan sampai keluarga aja ibu jangan ngomongin. Mau kakak, mau adik jangan. Ditimpalin kan. Dia orangnya begitu pelit. Oh emang bener, pelit banget dia orangnya. Ustaz lagi sholat kan, bener juga tuh orang. Hancur sholat duhanya dia. Menikmati dosa orang ibu. Itu biasanya bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ada pengajian makanan dibawa pulang. Kalau ibu-ibu nggak ada yang diambil. Bener bu ya? Bu, jangan ceritain. Kata ulama yang ngerontokin rumah tangga kita tuh ada orang yang ketiga. Satu laki, satu perempuan. Tiganya setan. Udah jangan banyak cincong lah ya. Nanti kita rumah tangga jadi hancur. Dimulai dari suami, istri, anak, wah macam-macam. Berarti masalahnya kalau tiga tadi nggak bisa dikerjain, bagaimana caranya? Ayatnya masih ada terusannya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna fil madaji wadribuhun. Ada tiga. Kalau istri kagak ngerti dikasih tahu, pertama adalah nasehatin. Ibu mau dinasehatin galak apa lemah lembut? Diusah-usah pakai balok kata apa nih? Ibu bengkok, kalau dikasarin patah, lemah lembut dia. Lemah lembut jadi masih bengkok, apalagi dingin, lemah lembut dinasehatin. Kalau kagak mau dinasehatin juga, dia nggak taat, dia susah, macam-macam, maksiat, misalnya gitu ya. Maka langkah kedua pisahin ranjangnya Bu, ya. Mana kamar atuh doang lagi di masjid dipindahin ya. Kalau seandainya satu kamar dia tidak saling berhadapan, lakinya ke sono, perempuan istrinya ke sono. Dan ibu nih perhati nih, nggak boleh tidur kecuali dengan suaminya. Paham Bu? Maksudnya tidur kok di satu kamar, ibu kan orang pindah sono kalau rumahnya gede ya kan, kecuali diizinin sama suaminya Bu. Jadi itu nggak boleh Bu pergi kayak ke sono di depan pintu di kamar mandi, harus sama suaminya kecuali diizinin. Suami nggak sultan mah bebas, bukan tuh emang begitu. Ini kayak nanti mau jadi kasih tahu nih, begitu aturannya Bu. Emang berat kan saya bilang, kenapa laki begitu? Dia bebannya banyak, dia beban dia nyari duit, lu masih suruh aja. Lu nggak mau disuruh, lu yang nyari duit. Benar nggak Bu? Gitu, emang begitu. Kamu dikasih tahu nih tidak soleha. Jadi kalau emang nggak bisa pindahin ranjang, jangan. Kalaupun di satu kamar, jangan diajak ngobrol Bu. 3 hari 3 malam. Itu biasa buat laki-laki, tapi perempuan jerak. Itu kata Allah dalam tafsir Ibnu Katsir tuh begitu. Ibu ngerasain nggak kalau didiemin sama suami? Ibu sedikit bicara sekali ngomong minjem duit, ya. Minjem duit, minta duit. Ibu gampang duit doang otaknya ya. Emang kewajibannya Bu, laki-laki begitu. Rontok rumah tangga karena laki itu nggak tanggung jawab. Setuju nggak Bu? Yang ketiga, kalau nggak bisa juga boleh dipukul. Setuju nggak Bu? Istri dipukul boleh nggak? Boleh. Itu Quran wadribuhun, ini guru bahasa Arab sama di sini. Wadribuhun artinya apa? Dibanting. Boleh dipukul. Ini jangan live, saya dikitukan sama mama nih. Boleh dipukul, boleh dipukul. Wadribuhun itu boleh dipukul dengan kasih sayang, tidak membekas dan melukai. Paham Bu? Gimana caranya?
itu mertua ngasih kita tuh bukan motor mobil, bukan rumah, tapi harta yang paling berharga adalah keluarga. Hati bunga kan gitu ya. Harta yang paling berharga adalah anaknya, adalah yang paling disayang. Kalau nggak sanggup pulangin, paham nggak bu? Nggak boleh dizolimin. Ada di Jeddah bu, ini wanita solehah. Oki, Ustazah Oki yang di Mesir sekarang, dia cerita banyak ambil dari ulama-ulama, tapi dihujat lah. Emang kita nggak cocok kalau nggak paham, dianggap KDRT. Terjadi permasalahan suami istri dipukul tuh, istrinya dipukul, nangis deh, nangis Bombay kan perempuan begitu. Nangis, tiba-tiba mertuanya datang, yang rumahnya jauh. Ini kaget kan? Kalau mertuanya yang disayang tuh bapaknya, pasti dia nanya gak, anaknya kenapa nih? Kalau dibilang anaknya habis dipukul sama habis tuh dia, suami dia, bener gak? Minimal dia bubar, kalau gak dipukul lagi. Akhirnya dia ngomongnya apa? Saya nangis karena saya lagi rindu banget dengan bapak ibu. Bapak ibunya kagetan datang tiba-tiba. Di saat saya lagi kangen rindunya dengan bapak ibu bapaknya datang, membuat dia semakin terharu. Apa kata suami? Udah kasih makan minum, dia pulang, dibeli sebongkah berlian kalau kata wali, ya. Dikasih cincin, dikasih kalung, macam-macam. Dibelikan ini, Anda telah menyelamatkan saya. Kalaupun saya boleh, nyawa pun saya berikan buat Anda. Alhamdulillah. Dijaga aib suaminya, dijaga istrinya. Ibu tahu layangan putus gak? Paham banget kayaknya. Kalau jamaahnya Ustadz Arif bin Ilham dicerita Asikro, bukan layangan putus nih ya. Itu selingkuhannya, itu bukan diumpetin dan sebagainya. Itu selingkuhannya dibawa pulang ke rumah. Bayangin coba bu, 7 tahun. Berapa lama bu? 7 tahun. Kata dia itu bukan suaminya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqomah, sabar dan sebagainya. Dan suaminya kembali ke jalan Allah. Masya Allah. Jadi jangan berhenti bu. Ibu suaminya Fir'aun, urusan dia. Yang penting kita udah ingetin, kita taat pada Allah, taat sama suami, jangan masuk surga kita bu. Suami juga gitu, udah ngingetin istri, lo kagak mau, lu masuk neraka. Harus dikasih tahu tadi. 3 tadi itu dibilang, gak bisa juga. Dan kalau udah 3 tahap ini gak bisa juga, boleh nasihat kepada guru, nasihat kepada orang yang soleh. Apa? Umar bin Khattab, sahabat nih dimaki-maki sama bininya ke ibu nih, dia kan ngambek dia, ngadu ke Umar. Umar pas mau ngadu, Umar lagi dibutak-butak sama bininya. Saya tadinya takut sama bininya, takut Umar dia. Akhirnya kata Umar bin Khattab, api ketemu api kebakar. Jadi saya sabar menghadapi istri, kenapa? Dia ngurusin kasur, sumur, dapur. Jadi saya harus sabar. Itu suami harus sabar menghadapi istri. Kemudian ada lagi Asma binti Abu Bakar, datang kepada bapaknya. Dia kecewa dengan suaminya, dengan permasalahannya. Kata Abu Bakar, wahai Asma, kamu sabar menghadapi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah salah satu laki-laki sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kamu sabar, insya Allah kamu masuk ke dalam surga. Jadi suami istri harus sabar. Paham bu? Nah, lo terima enak-enak kalau selino dah bu ya. Seneng nggak seneng, itu aturan Islam tuh begitu. Udah singkat nih, udah mau habis nih. Satu, masalah suami istri udah paham. Suami istri harus soleh dan soleha. Kemudian ini singkat nih bu. Kemudian saya singkat aja, ini terakhir, bagaimana mendidik anak kita. Ini kan sunnah Nabi, ibu-ibu kan pengen anak kan. Itu ada di dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Kemudian dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kemudian surat As-Saffat ayat 100 sampai 113. Bagaimana cara mendidik anak? Tadi suami udah soleh, istri udah soleh kan bu, lahir anak soleh dan soleha nih. Gimana caranya mendidik anak? Ada 6. Ini dibawa pulang. Poinnya ada 6. Yang pertama, dia adalah kita didik anak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mati sekali-kali tidak beriman kepada Allah. Nabi menanamkan akidah selama 13 tahun di Mekah. Nabi Ibrahim mendoakan agar keturunannya beriman kepada Allah juga, dan para nabi dan rasul. 2, sholat. Ini buat anak nih bu, usia 7 tahun suruh sholat. Sampai prosesnya 10 tahun, 3 tahun ini proses sholat. Nggak mau sholat di usia 10 tahun, boleh nggak dipukul? Oh, bila anak boleh. Sama, nggak berbekas dan tidak melukai. Sama bu. Ada penghargaan, ada juga hukuman buat anak. Jadi harus sholat bu. Kalau laki-laki yang sering sholat di rumah, nggak suami nggak anak, itu berarti laki-laki solehah.
Laki-laki KW nih, pakai jilbab. Derajat berbeda, kodratnya sama. Walaupun perempuan sholatnya di rumah, derajatnya sama. Ibu jangan tarsok sholat, bener ya? Suami ngelihat istri ibu nih sholat jam 2 pagi, bagus gak bu? Alhamdulillah, ternyata 4 rakaat. Alias sholat. Suami ngelihat istri sholat jam 7 pagi, sholat duha, alhamdulillah, ternyata sholat. Ya Allah, bu, sama azan ibu siap-siap sholat. Azan zuhur, ya, asar, maghrib, isya dan sebagainya sama. Jangan tarsok, paham bu? Ibu tuh gampang kalau wanita, udah kita paham nih. 1, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, menjaga diri, kehormatan diri. 4, taat kepada suami. 4 nih, silakan pilih pintu diantara pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. 3, cari lingkungan yang baik, sekolahan yang bagus. Jangan mimpi di siang bolong pengen anak hafal Quran, hafal hadis, sekolahnya di sekolah Kristen, benar nggak bu? Ya nggak pernah diajarin Quran, gimana ngapalin deh? Udah gak salah deh STT Alikmah, ya nggak? Kira-kira begitu. Kalau kepenuhan boleh kayak Al-Fawas, ya. Kalau nggak kepenuhan, ya nanti kan silakan ajarkan hafalan Quran, hadis, semua bu. Ini tergantung dari orang tuanya bu. Al-Eldul ibu kenal nggak? Pastilah anak siapa deh. Dani aja kenal dah. Sama Ulan Wok sama Jamilah, ya. Apa satu lagi siapa ya ibunya? Oh, ibunya udah paham, dah hatam dah. Anaknya backgroundnya musik semua bu. Kenapa bapak ibunya musisi? Anaknya suruh belajar musik sampai budak, bener gak? Dia jago main musiknya. Nah Ronaldo kerjaannya anaknya disuruh main bola, nggak jago main bolanya, main handphone aja nggak boleh. Main bola udah tiap hari makan minumnya bola. Ibu kenal namanya Najah. Najah pernah datang nggak di STT Alikmah? Kemarin kan ya. Najah itu lumpuh otak, usia 13, 14, 15 tahun. Dia hafal Quran, hafal ribuan hadis, ini luar biasa. Tahu posisi ayat, halaman, lebih cepat dia daripada komputer, daripada ibu ngetes. Dia baca 3 halaman yang ketiga Al-Baqarah, kita baru buka, dia udah ngomong. Lu buka kalah siapa tapi dia? Lumpuh otak, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bayangin dong. Apa perlu kita lumpuh otak dulu baru hafal Quran? Nauzubillah min. Dulu bapak-bapak ibu nih suami, kenapa masjid kita COVID nggak boleh ke masjid? Takbir, ya. Dilarang masjid, nggak boleh masjid dilarang. Sekarang masjid 24 jam dibuka, lu nggak pernah ke masjid? Apa perlu COVID lagi jadi rajin ke masjid? Ditembaknya di Palestina. Akhirnya muazin Alikmah azan jam 9 pagi, Allah Akbar, para jamaah. Kenapa tadi subuh pagi lu nggak datang? Akhirnya yang imam, jarang-jarang imam nih imam sujud lama banget. Kirain dia takbir, kirain dia ingat Allah zikir, ternyata dia lupa rakaat keberapa. Jarang-jarang sholat, tiba-tiba sholat buang angin, batal nggak? Nggak batal kata Abu Nawas. Sampai selesai, kamu tadi buang angin batal. Nggak batal orang saya nggak wudhu. Kacau dah ya. Jadi sholat, imam peci hitam boleh nggak? Imam peci hitam boleh nggak? Imam peci putih boleh nggak? Nggak boleh. Masih imam peci. Ya. Boleh. Imam orang peci lagi. Sekarang nih biar fokus bu. Duluan mana ayam sama telur? Telur sama ayam. Ayam sama telur. Telur sama ayam. Ayam sama telur. Ayam sama telur. Telur sama ayam. Nyambung juga deh. Duluan mana telur sama ayam? Duluan mana ayam sama telur? Duluan mana ayam sama telur? Ya ayam lah. Telur duluan mana? Telur ayam? Ya telur lah. Duluan mana? Duluan mana ya? Tuh. Jadi kita maklumin kok ibu-ibu. Ada yang loadingnya cepat, ada yang lama. Ada yang pertamanya mungkin 12 malam. Maksudnya itu. Saya maklumin. Ya. Yang keempat, akhlak yang baik. Akhlak yang baik qurrata a'yun. Dalam Quran disebutkan ada anak sebagai zina, perhiasan, membanggakan dunia doang. Akhlaknya buruk. Ada dia membuat lalai orang tua, ada membuat anak sebagai durhaka orang tua, ada juga anak yang membuat anak sebagai fitnah ujian, lahir dalam keadaan cacat dan sebagainya. Yang kelima adalah qurrata a'yun, yang membahagiakan dunia akhirat. Kelima, sukses dunia. Boleh bu doain anaknya sukses, lebih sukses daripada kita semua. Kemudian taat sama orang tua. Jangan gini, Tong, lu mau ngapain sekolah? Ntar kalau lu pintar, lu bohongin gua lagi. Jangan. Anak harus
harus lebih hebat dari orang tuanya, Bu. Itu diajarkan oleh Imran dengan anaknya. Lahirlah anaknya namanya siapa? Anaknya Maryam. Lebih hebat daripada ibu bapaknya. Ya, nggak ada laki-laki manapun yang menyentuh Maryam tapi dia punya anak. Ada nggak zaman sekarang kayak gitu? Es cendol kelapa muda, perut cendol nggak punya bapak, ada nggak? Nggak ada lagi, ini ngaco yang nggak tanggung jawab nih ya. Yang selanjutnya, siapa lagi lebih hebat dari Maryam? Lahirlah Isa, diangkat oleh Allah, lebih hebat lagi daripada Maryam. Jadi anak itu harus lebih hebat daripada orang tuanya, paham, Bu? Nah, jadi ini terakhir nih, abangnya mau pulang. Jadi yang terakhir, ada suatu ketika bapak ibu dia mau menghadiahkan anaknya sesuatu yang baik, karena anaknya berprestasi, pintar, membahagiakan dunia akhirat. Ibu tahu nggak qurratu ayun itu artinya apa? Yang anak kita lihat kita nangis karena kebaikannya dia. Belum disuruh sholat dia udah sholat, kemudian dia belajar, nggak kita suruh, dia taat sama orang tuanya, itu namanya qurratu ayun. Membuat mata kita nangis, netes bahagia banget ya. Nah, jadi suatu ketika bapaknya mau menghadiahkan pakaian yang paling bagus dan mahal buat anaknya, karena anaknya berprestasi, akhlaknya mulia, luar biasa. Kemudian yang kedua, ibunya berjanji pada saat lebaran dia mau memberikan masakan yang paling enak buat anaknya. Tapi bohong, ya. Tapi itu cuma ngayal doang. Kenapa? Bapaknya nggak punya duit, ibunya juga nggak punya duit. Mohon maaf ya anakku, gitu. Kata anaknya qurratu ayun, kebahagiaanku itu bukan karena pakaian, bukan karena makanan. Ibu bapaknya bangga sama dia, itu kebahagiaan saya. Masya Bu, kalau anak udah taat sama orang tua, jangankan harta, tenaga, biaya, berbakti pada orang tuanya, bukan itu, Bu. Nyawanya dikasih buat orang tuanya. Siapa dia? Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan soleha, dan kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian, I love you. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kita buka 2 sesi ya, pertanyaan. Maksudnya 2 orang penanya. Ada yang mau bertanya? Dapat hadiah dong, tenang aja. Om itu udah menyiapkan hadiah. Ayo Bunda. 2 orang penanya. Ya, Umi. Satu lagi ya, satu lagi. Ayo satu lagi. Ya, Bunda. Ya. Maaf ya, saya duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Di sini kan kita ada anjuran untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya pikir tuh banyak banget bacaan selawat. Kira-kira ada nggak bacaan selawat yang the best gitu, terbaik nih? Bacaan sholawat itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, emang kalau mau dapat hadiah? Enggak Ustaz. Jadi benar. Saya itu kadang suka mau nanya. Kalau kita melihat kegiatan Rasulullah itu luar biasa padatnya. Nah, yang saya mau tanya, bagaimana cara kita nih, kiat-kiatnya biar waktu kita tuh, kadang orang tua itu istri ya, waktu itu berkah gitu. Kita bisa yang ini, yang itu kerjain kelar semua gitu. Itu caranya gimana biar kita punya keberkahan waktu, doanya apa, kiat-kiatnya apa, itu aja sih yang saya mau tanya. Udah, ada lagi nggak? Udah, cuma 2 aja. Baik, mudah-mudahan ya. Baik. Jadi sholawat memberikan kita insya Allah mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi. Saya mau cerita sedikit aja nih. Ada dulu orang yang gila, ini gila nih.
beneran gila ya, orang yang tidak waras. Dia minta obat kepada seorang dokter yang biasanya mungkin 3 kali sehari, dia pengen 6 kali sehari dah. Diberikan obat yang banyak, kemudian juga mujarab agar dia bisa sembuh. Ini orang gila ngomong sama dokternya gitu. Kan di rumah sakit, anggaplah sumber waras gitu ya, di Arab. Baik, ini saya kasih resep yang paling terbaik.